Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin rasulillahi jama'in amma ba'd. Alhamdulillah hari ini salawat dan salam selalu terjudakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan limpahan karunia-Nya. Oke, hari ini kita akan membahas materi teori mikrobiologi kita. Yang pertama yaitu pengendalian mikroorganisme. Oke, pengendalian mikroorganisme ini sangat penting. Kenapa harus dikendalikan? Yang pertama itu tujuannya, ada alasannya. Kenapa? Yang pertama ya jelas ya, untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Yang kedua, untuk membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi. Yang ketiga, untuk mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme. Nah, dari ketiga tujuan ini, seperti yang kita alami kondisi sekarang, mencegah penyebaran penyakit ini sangatlah penting. Karena kalau tidak dicegah atau tidak dikendalikan, maka mikroba ini tidak terkendali dan akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, seperti virus corona yang kita hadapi sekarang, kalau tidak kita kendalikan, maka mikroorganisme ini akan bisa menginfeksi kita semua. Makanya perlu dilakukan pengendalian terhadap mikroorganisme. Kenapa mikroorganisme? Karena mikro itu kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Sedangkan kalau yang gede kayak hewan itu bisa kita lihat, tapi kalau mikro ini harus kita lihat di bawah mikroskop. Nah, itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, sehingga pengendaliannya ini berbeda dengan pengendalian organisme yang bisa kita lihat. Nah, kita lanjutkan. Untuk pengendalian mikroorganisme ini ada dua metode, yaitu secara fisik dan secara kimia. Kalau secara fisik, namanya fisik ya, kita bisa dengan menggunakan suhu, berarti bisa dengan pemanasan atau dengan menggunakan suhu tinggi. Kita ketahui kita sudah melakukan praktikum mikrobiologi ya, seperti pemanasan basah, pemanasan kering yang menggunakan autoklaf ya. Nah, itu bisa mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme sehingga bisa mengendalikan pertumbuhannya. Bahkan ada pengendalian mikroorganisme dengan menggunakan suhu rendah atau di suhu dingin atau di bawah titik 0 derajat. Ya, untuk pengendalian secara fisika ya, atau secara fisik. Nah, atau dengan menggunakan pengeringan atau open ya. Ada ya, kemarin kita menggunakan open, artinya kita menggunakan pemanasan kering. Kemudian menggunakan tekanan osmotik dan bisa menggunakan sinar radiasi. Bisa menggunakan sinar X, sinar alfa, gamma dan selanjutnya. Nah, semua ini bisa kita gunakan untuk mencegah atau mengendalikan pertumbuhan dari mikroorganisme. Kemudian pengendalian mikroorganisme ini bisa dilakukan dengan metode secara kimia. Dengan secara kimia yaitu dengan bisa menggunakan antimikroba ya. Namanya antimikroba, ada antiseptik, ada disinfektan, ada pengawet, ada antibiotik dan antimikrobal inhibisi. Nah, untuk pengendalian mikroorganisme secara kimia yaitu menggunakan antimikroba, bisa antiseptik dan disinfektan. Seperti kita ketahui ya, kalau antiseptik itu untuk permukaan benda yang hidup ya. Kalau disinfektan baru untuk benda yang tidak hidup.
Nah, itu perlu kita cermati. Nah, sekarang lagi maraknya ya kita bisa menggunakan antiseptik dan disinfektan. Ya. Jadi beda ya antiseptik dan disinfektan itu. Kemudian antimikroba ini bisa kita menggunakan antiseptik dan disinfektan. Contoh yang kita bisa ketahui deterjen ya, itu bisa antiseptik ya, atau menggunakan alkohol, gliserol, H2O2. Nah, itu bisa. Kemudian disinfektan, alkohol, aerosol, fenol, bisa sabun dan deterjen. Kalau pengawet ada banyak ya, seperti kita ketahui ada kalsium propionat, natrium benzoat, formaldehid, nitrat, dan belerang oksida. Antibiotik, ya kita ketahui ya kalau antibiotik itu benar, dia bisa menghambat, mengendalikan pertumbuhan dari mikroorganisme. Ya, antibiotik itu dibagi menjadi 3, ada yang sintetis, alami, dan semi sintetis. Kalau sintetis antibiotik yang sudah kita banyak ya dijual di pasaran. Kalau alami bisa berasal dari tumbuhan atau tanaman yang memiliki potensi bisa sebagai antibiotik. Kemudian untuk antibiotik semi sintetis, dia berasal dari alam yang kemudian dimodifikasi oleh farmasi ya, sehingga bisa dijadikan sebagai obat untuk farmasi. Penggunaan antiseptik, nih sudah Ibu jelaskan tadi ya, antiseptik adalah zat yang dapat menghambat atau menghancurkan mikroorganisme pada jaringan hidup. Ya, jaringan hidup itu antiseptik. Sedangkan disinfektan digunakan pada benda yang mati. Ingat ya, dua hal yang berbeda. Dan antiseptik bukan antimikroba dan disinfektan. Ya, dua hal yang berbeda ya, antiseptik dengan antibiotik itu berbeda. Ya, kalau antibiotik di dalam tubuh kita, kalau antiseptik di luar tubuh kita tapi permukaan benda hidup. Kalau disinfektan itu di luar tubuh kita tapi pada benda yang mati. Contoh, benda mati kan banyak ya. Ada uang, gagang pintu, meja, itu yang perlu kita sterilkan. Kalau benda hidup ya tangan kita, ya badan kita, muka kita, itu kalau untuk penggunaan antiseptik. Oke, lanjut ya. Oke, terakhir penggunaan bahan pengawet. Nah, ini untuk pengawet biasanya digunakan banyak ya, bukan untuk mengawetkan makanan saja ya. Ya, bahan obatan yang kita gunakan itu juga mengandung namanya pengawet, seperti krim. Krim itu hampir semuanya menggunakan pengawet. Karena kenapa? Di sana ada fase, 2 fase, ada yang fase minyak dan fase air. Nah, kalau digabung yang terjadi bisa mempercepat pertumbuhan bakteri karena adanya air di sana, sehingga butuh namanya pengawet. Nah, itu untuk penggunaan bahan pengawet ya. Nah, itu untuk tujuan dari pengendalian mikroorganisme. Kenapa perlu dikendalikan? Karena kalau tidak dikendalikan dia bisa merusak. Nah, namanya mikro itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Seperti sekarang kita lagi berjuang melawan COVID-19 ini ya. Itu adalah mikroorganisme. Makanya kita digalakan dengan menggunakan antiseptik, disinfektan gitu ya. Nah, itu perlu dicermati. Oke. Terakhir, Ibu berpesan semoga kita sehat selalu, kita bisa terapkanlah perilaku hidup sehat ya. Oke, sekian. Kalau nggak ada yang mau nanti kalau mau disampaikan kita di itu ya, di WA kita. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.